Jamaah sekalian, maka saya coba untuk mengibarkan gerakan politik, gerakan dakwah dalam bentuk politik. Karena dakwah Rasulullah, lokomotif dakwahnya adalah politik. Tahun 8 Hijrah Rasulullah kembali ke Mekah, tapi yang dibawa bukan jamaah ihram yang tidak memakai celana dalam, pakaian dalam. Yang dibawa adalah sahabat yang dipersenjatai. Maka Mekah tahun 8 Hijrah diserbu secara militer. Perang Ghazwatul Fath Makkah, perang penaklukan Mekah. Maka Mekah kalau tidak ada perang yang dikobarkan oleh komandan Panglima Perang Muhammad SAW dengan komandan para sahabat, sampai sekarang Mekah itu menjadi pusat kemusyrikan, bukan pusat dan kiblat Islam dan umat Islam. Maka jihad adalah bagian daripada dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau umat Islam tidak ingin dipermalukan, dipecundangkan, dan ingin mendapatkan hasanah di dunia, maka seluruh umat Islam, terutama laki-laki, harus berjihad. Di zaman Rasulullah tidak ada tentara gentayangan di Madinah pada saat tidak ada perang dalam keadaan damai, dan tidak ada orang laki-laki yang tidak menjadi tentara pada saat diumumkannya jihad oleh Rasulullah SAW. Ini adalah sunnah yang kita tinggalkan. Mudah-mudahan melalui pengajian politik Islam ini, umat Islam jadi melek kepada sunnah, bahwa politik adalah lokomotif dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Di samping tapi yang ketujuh ini, yang 1, 2, 3 di Azhar, 4 di Bekasi, di Masjid Darussalam Kota Wisata, 5 di Bogor, ke-6 di Banjarmasin, maka ke-7 balik lagi ke Jakarta, karena ini sangat urgen dan sangat strategis momentum pilkada ke depan. Persis 1 bulan yang akan datang, yaitu 15 Februari. Ingat 15 Februari pilkada, ingat tablik kabar politik Islam yang ke-7, insya Allah. Kemudian PPI juga punya kegiatan DUM, dakwah Ustadz memberi. Biasanya Ustadz kalau datang itu diberi, menerima ya. Tapi sekarang adalah Ustadz datang dan memberi. Yaitu kita datang ke tempat-tempat marginal yang terpinggirkan. Kami sudah adakan 3 kali, di Pinang Ranti 2 kali, yaitu Komplek Pemulung, dan di dekat Tanjung Priuk 1 kali, para nelayan yang sangat miskin. Kami datang, kami berikan dana untuk pasang tenda, untuk konsumsi, untuk sewa sound system dan sebagainya. Kemudian kita ceramah politik dan ekonomi. Kemudian setelah pulang kita beri nasi kotak. Di dalam kotak itu ada amplop isinya minimal Rp50.000. 1 kali DUM kami minimal habis Rp60 juta. Maka menghadapi 15 Februari kami akan mengadakan acara DUM 3 kali. Kalau 60 juta berarti 3 kali, berarti 180 juta, kita genapkan 200 juta. Mudah-mudahan dana untuk DUM itu bisa nyata pada acara ini insya Allah. Kemudian yang terakhir, pada hari ini kami akan meresmikan dan mengesahkan susunan pengurus PPI yang baru. Periode 2017-2022, 5 tahun. Ya, kami telah tunjuk seorang yang punya nama besar, seorang mantan ketua MK, Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan nanti konstitusinya Qurani ya. Beliau ini mestinya tidak puas dengan ketua MK selama konstitusinya itu belum Islami, belum Qurani. Yaitu saudara Profesor Dr. Hamdan Zulfa. Masih muda, lebih muda dari saya, masih kepala 5. Ya, saya sudah hampir kepala 7. Maka harus ada regenerasi. Dan beliau telah bersedia, sudah 2 kali datang rapat. Dan saya kira ibu-ibu senang ya kalau Pak Hamdan ini menjadi ketua. Oleh karena itu, saya ingin lantik sekarang. Karena beliau punya acara di Bali jam 10. Maka selesai pelantikan dan sambutan beliau akan langsung cabut dengan diiringi doa kita agar selamat. Ya, karena sekarang banyak kecelakaan pesawat ke wilayah musyrik, yaitu Bali. Banyak penganut Hindu di sana. Ya. Saya tidak tapi memang di sana non Muslim ya. Jadi tidak mungkin gubernur Islam di sana. Tapi di mayoritas Muslim udah banyak gubernur
di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan DKI. Ya, ini kita lupa nih karena kita tidak pernah ngaji politik. Padahal jabatan gubernur itu adalah jabatan politik. Di daerah-daerah minoritas Muslim tidak pernah gubernurnya Muslim, termasuk Papua, Timur Timur, NTT maksud saya, kemudian Manado dan lain sebagainya. Kita tidak berpikir macam-macam, itu adalah proporsional. Bali gubernurnya Hindu, silahkan, saya menjawab alhamdulillah, itu proporsional karena di sana mayoritas Hindu. Sulawesi Utara juga demikian, NTT juga demikian, tetapi daerah Muslim kita harus ijtihadkan, haram memiliki gubernur yang non-Muslim. Maka saya undang Profesor Dr. Hamdan Zulfa bersama Ustadz Ahidin, ini namanya aneh nih, Ahidin, untuk berdiri di depan menghadap jamaah berdua. Insya Allah Dr. Hamdan mewakili semua pengurus yang telah kami susun. Wakil ketuanya ada dari 3 partai, dari PBB, dari P3, dan dari PKS. PKS telah mengirimkan nama untuk menjadi wakil ketua PPI, Perhimpunan Pengajian Politik Islam, dan komisinya dan lain-lainnya, seksi badan-badan kami ambil dari ormas-ormas Islam. Jadi nanti kalau ada susunan itu ormas Islam yang belum tercantum, mohon diberikan nama mewakili ormas Islam tersebut untuk dicantumkan di susunan pengurus PPI periode 2017-2022, dan penasihatnya dari para kiai sepuh, habaib, dan tokoh termasuk Kiai Syukron Makmun, ya. Kemudian Dewan Pembina. Dewan Pembina inilah yang nantinya bertanggung jawab terhadap PPI, mengangkat, kemudian mungkin kalau ada yang ini bisa memberhentikan dan membuat mengesahkan program kerja. Dan pembina ini memang banyak sebagaimana penasihat, dan contohnya Kiai Haji Abdul Rashid adalah wakil ketua Dewan Pembina, dan saya sendiri belum ada yang mau menggantikan menjadi ketua Dewan Pembina. Maka ketua Dewan Pembina saya Al-Hakir, kemudian Kiai Haji Abdul Rashid, dan lain ke bawah adalah anggota Dewan Pembina. Itulah berita hadiah ya di awal tahun baru Masehi, mungkin juga awal tahun baru Hijriah, karena baru bulan Rabiul Tsani. Maka Pak Hamdan belum disuruh duduk ini, masih berdiri bersama sekretaris Ahidin ya. Ya, maka sekarang saya minta Pak Hamdan untuk menirukan apa yang saya ucapkan. Ahidin mana Ahidin? Mendampingi Pak Hamdan. Ini mewakili seluruh pengurus yang jumlahnya sampai 60 orang. Ya. Mohon menirukan apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bil Qur'ani imama. Wa bil Qur'ani imam. Kami berjanji untuk menerima jabatan sebagai pengurus pengajian politik Islam periode 2017 sampai 2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kekuatan lahir dan batin, memberikan petunjuknya, inayahnya, maunahnya, untuk mensukseskan program-program pengajian politik Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan untuk duduk kembali. Maka mulai hari ini, jam ini, detik ini, PPI dipimpin oleh mantan Ketua MK, yaitu Bapak Profesor Dr. Hamdan Zulfa, dan saya minta dia memberikan kata sambutan
boleh panjang, tapi nanti terlambat pesawatnya. Jadi boleh 10 menit, boleh 5 menit, terserah ya, sesuai dengan kondisi. Setelah itu mohon maaf, kita iringi dengan doa dan tidak perlu berdiri, tidak perlu salaman. Beliau akan keluar dari pintu khusus, ya, pintu pimpinan imam untuk menuju airport, menuju Bali. Saya silakan, dan setelah itu baru MC Dr. Niman untuk memimpin acara ini.